Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang pertama Al-Habib Idrus bin Thahir Al-Munawwar, dan yang kedua Bapak Ivan Mulfiana. Ya, agak asing di telinga. Kemudian yang ketiga Bapak Haji Aminuddin, beliau sudah nggak asing lagi, ya, sahabat teman saya, bahasanya ndelongsor bareng sama saya dulu di musola-musola, ngemis-ngemis ilmu. Beliau dengan saya ini terus selalu sekian lama. Alhamdulillah beliau sudah menjadi guru besar. Kemudian yang saya hormati seluruh karyawan dan guru SMA Islam Hidayatullah. Puji dan syukur mari terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama di ruang aula yang sejuk, yang nikmat ini, untuk bersama-sama mengikuti satu kegiatan yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan suasana yang ini menambah kekhidmatan kita, sehingga apa yang nanti kita dapatkan bisa memberikan satu manfaat untuk kita semua, yang pada akhirnya tujuan refleksi dari menyambut satu Muharram bisa berjalan dengan baik dan bisa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, bahwa di sana sini memang yang namanya tahun baru Islam itu banyak digunakan sebagai satu tonggak penyemangat untuk kesuksesan hari esok, gitu ya. Baik itu di masjid-masjid, di musola, di pesantren, dan dimanapun itu banyak menggunakan satu Muharram ini menjadi satu tonggak awal untuk lebih meningkatkan. Saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama tentang hal-hal yang terkait dengan individu kita masing-masing. Ya, nanti yang kedua terkait dengan kelengkapaan ini, sekolah ini. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi tipe orang itu ada yang menggunakan momen-momen itu untuk dijadikan satu motivasi, seperti tanggal ini begitu. Ada tipe orang yang seperti itu, dia bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang tiga hal. Yang pertama yang ditanyakan adalah amal yang paling afdol itu yang seperti apa? Orang-orang Indonesia itu kan dulu ketika peristiwa lempar jumroh banyak yang meninggal itu kan karena semuanya ingin mendapatkan waktu yang utama, sehingga bersamaan waktunya berdesak-desakan sehingga banyak yang celaka. Itu ada tipe orang seperti itu. Dia bertanya amal yang paling afdal, yang paling utama itu apa? Begitu. Kemudian yang kedua, hari yang paling hebat itu hari apa?
Dan yang ketiga, bulan yang paling utama itu bulan apa? Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, setahu saya, yang saya dengar dari Nabi Muhammad SAW, bahwa amal yang paling utama itu ya as-shalatu ala waktiha, begitu. Dan yang saya dengar dari Nabi pula bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kalau bulan ya bulan puasa, dengan alasan bahwa sholat itu menjadi penentu amal-amal yang lain, katanya seperti itu. Kemudian kalau Jumat itu kan dikatakan Sayyidul Ayyam dan sebagainya. Kalau bulan puasa itu diturunkannya Al-Quran. Sudah, orang ini pulang. Nah, kemudian enggak selang lama orang ini bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhahu. Rupa-rupanya Sayyidina Ali mendengar tentang apa yang pernah ditanyakan ini. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, seandainya kamu tanya kepada seluruh orang-orang yang pintar, lau sa'alta al-fuqaha minal masyriq ilal maghrib, seandainya kamu tanya orang-orang yang ahli hukum yang tahu dari pucuk timur sampai pucuk barat, pasti kamu akan mendapatkan jawaban sebagaimana yang dijawabkan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi kalau aku tidak, begitu. Orang ini agak tercengang, mungkin pikirnya itu kok nekat temen ya. Sayyidina Abdullah itu dalam menjawab mengatakan, setahu saya dari Nabi itu seperti ini. Gitu. Ini kok Sayyidina Ali berani menyimpang, begitu. Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya tidak, gitu. Orang ini tertarik. Kemudian ditanyakan, kalau menurut Anda bagaimana ya Sayyid Ali? Sayyidina Ali mengatakan, menurut saya amal yang paling baik, yang paling utama adalah ketika kamu beramal sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, amalmu itu bisa diterima oleh Allah. Itu hebat. Gitu. Jadi hasilnya yang terpenting. Apa artinya sholat tepat waktu kalau kamu masih belum bisa ikhlas? Begitu. Apa artinya kamu sholat jungklat-jungklit kalau niatmu belum baik? Dan apa artinya kamu beramal kalau tidak diterima oleh Allah? Nah, ini kan paling tidak menjawab tipe-tipe orang yang hanya menggunakan momen-momen tertentu saja. Padahal dalam keseharian itu, kalau kita berbicara peningkatan, itu nggak perlu kita ini menunggu 1 Muharram. Yang namanya peningkatan itu harus setiap hari kita berusaha. Kemudian yang kedua, tentang bulan. Beliau mengatakan, kalau menurut saya tidak harus bulan Ramadan itu yang paling hebat. Menurut saya bulan yang paling hebat itu adalah di mana di bulan itu tercatat, ya, di mana di bulan itu tercatat bahwa kamu telah bertaubat kepada Allah. Tercatat di bulan itu kamu meninggalkan kebodohan. Tercatat di bulan itu kamu meninggalkan kemaksiatan. Itu bulan yang hebat. Mau Safar, mau Dzulhijjah, mau Dzulqa'dah, mau apa? Atau kalau orang yang mau ambil mau Desember, mau November, mau apa? Kalau di situ tercatat sejak November saya sudah tidak bodoh lagi, saya sudah tidak menuruti nafsu lagi, saya sudah begini-begini. Desember itu paling hebat karena tercatat bahwa kalian bertobat kepada Allah, begitu. Kemudian hari, Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya tidak harus Jumat, hari yang paling bersejarah, hari yang paling baik itu adalah ketika kamu nanti keluar dari dunia, kamu membawa iman.
mau Kemis, mau Jumat, mau Minggu, mau jam berapapun, ketika kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hari yang hebat gitu. Nah, ini kan untuk kita ini ya yang apa namanya dituntut itu bukan yang nuntut orang lain, dituntut diri kita sendiri. Bahasanya setiap, kalau saya misalnya ya, kalau saya seorang mubalek, saya dituntut untuk maksimal, untuk optimal di dalam dakwah saya. Kalau saya sebagai mubalek, nyuwun sewu misalnya, kok dalam pengajian orang nasi ngrungokke terus, berarti gagal saya ini. Jadi saya nggak perlu ada orang lain yang nuntut, oh kamu tuh mubalek tapi kok ora payu-payu misalnya. Nggak harus seperti itu. Saya sendiri harus seperti itu. Ayat, ya kan pada karo wong dodol kita ini, ya kan sama. Kayak saya ini kan kayak orang jualan, ya. Cuman jualan saya ini bukan hapus-hapusan, ya. Artinya gini, saya ini kan profesinya sama toh, ya. Dia juga mubalek, saya juga mubalek. Ana jenengan nyampaikan wis wong bocahe kuwi terus setahun ganti kan gitu. Kalau saya kan macam-macam, ya waris. Saya begini, di seluruh majelis rutin saya berani mengatakan begini, kalau jenengan pernah tahu melihat saya nggak pakai baju, terus celana pendek di atas lutut, keluar rumah, nggak usah jauh-jauh muter-muter di lapangan, keluar rumah saja, apa yang Anda lihat, pukul saya, terus kepro aku, mubalek kok katokan cekak ngligo, nggak burdoro, wah wis, ora sak suwen-suwen, abang contoh kok seperti itu, cari kiai. Lah kiai kok ngoyak-ngoyak dorong, ngoyak layangan gitu. Katokan cekak ngligo gitu. Pukul saya. Saya ngomong gitu. Kalau ada yang melihat saya boncengan dengan perempuan yang bukan muhrim saya, ora usah ditakoni. Wis apa bib, ora usah. Cegat langsung walk gitu aja. Beres. Ya, saya selalu seperti itu. Jadi saya dodol ini mantep bener tenanan. Terus saya tambah lagi satu lagi. Saya ngomong lagi. Kalau ada yang tahu, ini bukan sombong, artinya saya tuh apa namanya? Sebagai protek buat saya sendiri ya. Jadi kalau saya mau ngeligo mau tujuh buat dia. Wah, nek wong kepruk aku gitu. Ya. Ada perempuan kok nggoda aku, metak cedai, aduh aja, mulai dikepruk wong bar aku. Wong banyak orang yang kenal saya. Saya di mall, oh beb, saya reko-reko. Ya. Terus saya ngomong lagi, kalau ada yang pernah dengar bahwa saya ngapusi duitnya jamaah atau siapa, atau ngemplang duitnya wong, itu. Cilik 10.000, gede ini tak juta misalnya. Ini 2 juta ra apa. Ya nominal itu ya. Gitu. Kalau ada yang tahu saya pernah ngemplang duitnya jamaah saya, pukul saya. Gitu. Jadi harus konsekuen. Saya ini jualan omongan, ya. Kalau saya ini tidak memperbaiki kualitas saya di dalam akhlak saya, nggak payu saya, nggak ada orang yang mau dengan saya. Oh ngabib dakwah jarkoni, orang sing gelem. Saya ngomong saudara-saudara yang jujur, padahal aku ora jujur. Belah pojok muni pret, wah, ora payu aku, kan gitu, ya.
Jadi seperti itu. Makanya saya katakan bahwa kita ini sama, ya. Nah, gimana apa intimu ya? Apa tadi? Enggak, sebelumnya dulu. Sebelumnya apa tadi? Lu rak kau melebar saya itu tadi apa tadi? Hari terbaik gitu ya. Jadi apa namanya? Bahwa ada tipe-tipe orang yang seperti itu, ya, artinya menggunakan hanya momen-momen tertentu, tapi selebihnya tidak ada. Nah, oleh karena itu, bahwa momen-momen itu harus setiap hari kita jadikan satu motivasi untuk meningkatkan kita. Jadi kalau jenengan ini sebetulnya nggak perlu, artinya nggak harus Pak Ivan atau Pak Idrus ini terus memacu terus, enggak. Jadi dari jenengan sendiri harus punya target untuk apa? Nah, kalau anak-anak sekolah ya misalnya yang bahasa Arab ya semua harus bisa bahasa Arab, begitu. Kalau yang guru akhlak ya semua harus akhlaknya baik. Itu tuntutan kita, harus seperti itu. Dan itu jangan nunggu satu Muharram ya buar. Setiap hari harus ada target seperti itu. Nah, ini untuk individu kita masing-masing. Kemudian kita berbicara apa namanya, memperingati satu Muharram. Ya. Kalau nggak salah, dulu itu kan satu Muharram itu kan ditetapkan oleh Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Ya, ceritanya jadinya sudah tahu lah. Tapi yang jelas itu pada saat itu untuk menetapkan satu Muharram ini kan banyak perdebatan, ya, satu sama lain mengusulkan. Ada yang mengusulkan tanggal tahun baru Islam itu dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu lahirnya Nabi, dengan berbagai argumennya. Karena sejak Nabi lahir ini kan tanda-tanda kecerahan alam ini kan sudah terlihat, ya, sampai dikatakan apa namanya, api yang dibuat sesembahan itu padam, kemudian patung-patung yang di dalam Ka'bah itu semua roboh dan sebagainya. Maka itu bagus untuk dijadikan sebagai tanggal 1 tahun baru Islam. Ada pula yang mengusulkan tanggal 17 Ramadan, yaitu nuzulul Quran, dengan alasan sejak Al-Quran diturunkan maka orang menjadi jelas, yang tidak tahu jadi tahu dan sebagainya. Itu. Ada yang mengusulkan juga tanggal 29 Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dengan alasan macam-macam pokoknya. Nah, dari semua itu yang paling mendapatkan sorotan dan kajian itu adalah tanggal 1 Muharram, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dengan peristiwa hijrah itu kemajuan Islam itu nyata. Jadi perkembangannya itu nyata. Kalau dulu waktu Nabi lahir, orang masih hidup dalam jahiliyah, belum ada yang menjelaskan. Sekian tahun manusia masih dalam kegelapan. Ketika Al-Quran diturunkan, itu juga Nabi malah mendapat penentangan yang kuat. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu 1 tahun kemudian Nabi hijrah. Itu berarti ancaman tekanan orang-orang pada saat itu lebih kuat. Nah, ketika masuk di dalam Madinah, inilah perkembangan Islam yang nyata mulai di situ. Nah, apa rahasia, apa konsep yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Konsep yang dilakukan secara nyata oleh Nabi itu adalah ta'akha fillah masna masna. Jadi mensaudarakan fillah, ya. Jadi untuk Allah, di jalan Allah. Jadi orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor itu dipersaudarakan.
Dari situ Nabi gencar sekali mengatakan yang namanya al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid yasuddu ba'duhu ba'duh. Orang iman yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan satu. Satu sama lain harus saling menguatkan. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu. Tidak sempurna imanmu sehingga kalian itu mencintai saudaramu sendiri seperti mencintai dirimu sendiri. Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita tingkatkan, bahwa kita ini saudara, sesama kita mencintai seperti kita mencintai diri kita. Kalau jenengan misalnya membina anak, siswa-siswa, kalau itu ditekankan bahwa itu kayak anak kita sendiri, itu beda. Ambil contoh misalnya gini, kalau kita di rumah hujan-hujan, ya maghrib-maghrib hujan-hujan, ada anak kecil anak tetangga hujan-hujanan, kita ngelihat, apa reaksi kita? Kayak sapa kae? Hujan-hujan mari-mari kok mlebu. Nek cokot candiola lho, kan gitu. Intonasinya seperti itu. Ya. Coba kalau yang hujan-hujanan itu anak kita sendiri. Kira-kira bagaimana kita? Apa kita balik kan enggak? Balik apa? Kan gitu. Udah, kan gitu. Reaksinya kan gitu, ya. Nah, ini kalau kita ini sudah benar-benar menjiwai bahwa orang Islam yang lain itu saudara kita, seperti kita ini mencintai diri kita, Islam bakal begini, gitu. Islam bakal begini. Sayangnya kita ini belum sampai ke situ. Kita ngelihat saudara kita jatuh, ya ditulungi. Tapi malah dionek-onek, kuwi goblok kok. Mlaku ndlenger. Masyaallah. Kudune kan kita melu nangis kok. Wong iki nangis lara iki. Kok iki bodoh sik kandhane bolak-balik, dalan lucu malah lunyu malah mlingkon. Lho kok malah ngono iki beda aja. Ya. Ono wong curhat gitu. Kita malah cengenges. Iki susah tenan iki. Jadi sebelum berangkat ada orang punya anak 2 curhat ke saya, dari referensi dari temen gitu. Temennya tuh asik tahu sama saya, Bib, ada tangga saya mau curhat, ya sampai mau minum baygon gitu. Datang ke rumah blek gitu, ngobrol, burung apa wis nangis sih. Orang laki ini anaknya 2. Tanya niki opo masalahnya kok urung kok nangis terus? Istri saya 3 bulan minggat. Ini aku guyu orang pas, aku main nangis, ora iso. 3 bulan itu, saya sedih, saya bingung jawab apa gitu. Terus tenang aja, saya itu juga merasakan, saya cerita, produk sedih. Emang sedih, dulu saya sedih, istri saya meninggal. Saya tuh 4 tahun sendirian. Susahnya. Jadi malah guyu. Jadi ternyata kasusnya ABB ini lebih berat timbang aku. Gitu. Seperti itu. Dulu imam masjid di Udinus ngobrol sama saya. Bib nyuwun sewu Bib. Kula niku 6 sasi poso Bib. Kok poso? Enten napa? Bojo kula stroke. Jenengan gek 6 sasi, kula 2 tahun pun poso niki. Langsung kula mau curhat rak situ. Jadi penjiwaan itu harus seperti itu, ya. Sampai jam piro iki? Jadi pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mensaudarakan, bahwa orang Islam itu adalah saudara orang Islam. Jadi
Kalau orang Islam itu sudah seperti itu, maka Islam akan kuat. Kita lihat dulu ada yang namanya Darul Arqam, ya, di mana itu, di Malaysia. Itu ekonominya hebat. Karena apa? Seluruh anggota, seluruh pengikut Al-Arqam itu tidak belanja kemana-mana kecuali di Darul Arqam. Sugih. Dibangun perekonomian seperti itu. Ada fanatisme saling menjaga. Ini contoh maksudnya seperti itu ya. Nah, kita kan enggak. Warung-warung kecil, terus di depan ada Indomaret, Alfamart, wis alamat. Takdiri wis ketok catatan. Iki bakal bangkrut. Ora sasuwi-suwi rong sasi bangkrut. Tapi wong Islam tangga-tangga nih gitu ya. Beli odol kacek 500 rupiah tuku ning ngene Indomaret. Iki ra payu. Kecap kacek 200 di lampu-lampune lho. Tuku ning ngene kuwi. Bayangke bangkrut ini. Coba kalau kita punya fanatisme sesama orang Islam. Itu ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan jenengan semua ini, kalau misalnya sekolahan ini atau yayasan Abdul Yatama Hidayatullah misalnya, ini maju, jadi kan termasuk untuk bagian nama toh, bagian nama tapi ya apa nama itu pertama nama C yang ngono toh. Lu bangga itu penting, ya. Orang dari bangga itu, Masya Allah, ya, dari kebanggaan itu. Dulu ada orang sekolah, ya, nggak bisa anak itu, selalu ketinggalan. Satu ketika ujian akhir dia dapat nilai yang bagus. Guru ini tidak sengaja mengatakan, opo sing sekolah sing belajar iki cuma niki tok, kok nilainya paling apik iki. Lu itu dari kebanggaan seperti itu anak ini terus melejit SMP ranking, SMA ranking, masuk di kuliah tanpa tes. Itu hanya dari itu. Ini kan bangga sih. Gitu. Hidayatullah, Masya Allah, gini SMA ini, wah jadi kan melaku guru ngomong ngobrol itu wis bangga nih. Oh, udah ngerti nih, guru bahasa Arabnya aku. Wah, kan gitu, ya. Ora itang murid iso ngomong hafal anak inte ngono tok pokoke. Yang penting paham ngono lah gitu ya. Jadi kita ini harus seperti itu. Kalau mau maju, ya, kalau mau maju itu terapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi itu mengibaratkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid. Orang iman yang satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan. Satu bangunan itu tidak ada yang paling berjasa. Nggak ada yang paling berjasa. Pak Idrus tegas. Wah, oh berarti karena Pak Idrus. Enggak. Walaupun Pak Idrus teget yang jenengan balelo, ya ambruk iki sekolah. Betul nggak kira-kira? Kalau ini sukses, siapa? Ya di antara jenengan itu. Rumah itu nggak ada yang paling berjasa. Dalam satu bangunan, rumah ini hebat, gedung ini hebat, ya. Kalau misalnya ini catnya celemat-celemot, orang masuk, wah sayang ya, dong apa ini catnya celemat-celemot, jadi turun nilainya. Oke, catnya bagus, ya. Terus ini apa namanya ini? Gipsum, ya. Gipsumnya ini bocor-bocor, kono bolong, ireng-ireng orang delok. Lah iya kok sayang. Jadi nggak ada yang paling berjasa, semuanya berjasa. Walaupun itu hanya sekedar apa korden ini. Wah, Masya Allah, ruangan enak, ono korden ini sehingga matahari nggak langsung masuk. Semuanya berjasa. Nah, kalau semua seperti itu, insya Allah. Jadi jenengan jangan terus berpikir,
Wah nek aku tenanan terus paling-paling sing diuntungkan si fulan, enggak, jangan seperti itu. Nah, maka dari itu ya saya cerita lagi. Dan saya juga sering cerita kemana-mana bahwa saya ketika ngaji itu almarhumah ibu saya itu selalu mengatakan begini, kowe mbok niati kerja karo Gusti Allah, engko Gusti Allah sing gaji kowe. Itu bahasanya ibu saya seperti itu. Wah, itu diucapkan terus sampai nembus hati saya itu mak blesek, medun ngisor, munggah itu geblebet nih sampai wah, otak saya tuh isine kowe mbok niati kerja karo Gusti Allah, engko sing gaji kowe Gusti Allah. Wah, ini luar biasa. Jadi yang namanya dakwah itu dengan payung seperti itu, takwa. Ya, bahwa saya seperti ini, saya hanya ingin bekerja untuk Allah. Ini bukan pamer-pameran istilahnya gitu ya. Artinya orang harus seperti itu. Orang dakwah itu kan nyuwun sewu, kadang-kadang ono sing milah-milih. Wah, ono sing ngundang wong kere ora usah gitu. Itu. Saya itu selalu teringat ya. Bayangan ibu saya di depan saya, Masya Allah. Dulu waktu saya masih di Petek gitu ya, saya dakwah itu di wilayah-wilayah yang kumuh itu, di wilayah yang kumuh, di Kuningan, Darat Lasimin, Bonharjo, Tambak Lorok, Tambak Rejo. Itu yang setiap malam saya itu pengajian yang selalu melewati banjir rob abadi ya. Rob abadi itu pavingane lunyu, airnya sudah hitam ya, karena air nggak sempat balik terjang rob lagi, karena rob itu nggak seperti dulu. Kalau rob dulu itu sebulan paling 2-3 kali rob besar masuk ke kampung. Sekarang enggak, sehari itu bisa 3 kali. Jadi rob balik lagi, rob lagi, itu 3 kali. Sampai airnya tuh bingung. Balik semeneh belum meneh. Di semeneh banyune bingung apa meneh menungsone. Jadi gitu. Jadi air enggak sempat balik ke laut. Belum sampai di laut desek lagi. Sehingga airnya tuh keruh, hitam, gatel. Itu ya. Hampir tiap malam saya itu nelateni lah bahasanya. Ada di Darat Lasimin itu pengajian yang namanya kelompok mantan peminum gitu. Mantan peminum setiap hari Selasa malam Rebu saya selalu terus gitu ya. Kan saya teringat kowe kerja karo Gusti Allah, kowe sing gaji kowe Gusti Allah. Ya awal-awalnya tenang, ora digaji, ora dibayar karo kuwi, balik ora disangoni, ben bengi terus. Itu kalau enggak jadi wejangan itu, kalau enggak sampai buntel-buntel nih ini, mungkin saya sudah lupa karena sudah bulet-bulet di sini. Sehingga yang saya tahu adalah bahwa saya kerja untuk Allah begitu. Dan memang ternyata benar, orang kalau diberi oleh Allah itu beda dengan yang memberi orang. Kalau orang yang memberi itu belum tentu pas dengan kita. Orang datang tamu ke rumah saya, ya banyak yang datang ke rumah saya itu ya suka bawa sirup, gula, kopi gitu ya. Kalau kopi saya minum, kalau gula saya enggak, sirup saya enggak, saya diabetes soalnya. Wah Bib, mau Bib, batinnya dia wah senang nggak Bib dikai gula, batinku, batukmu kuwi, iki musuhku iki musuhku iki, gula iki musuhku, apa meneh sirup, itu. Ya orang datang besuk orang sakit, wis wong kejet-kejet, wis sing tenang, kita gawe ki apel iki, wis dipangan. Sing kejet-kejet iki, dengkulmu kuwi. Aku iki lara kaya ngene mboten urip apa ora dikai apel. Ora butuh. Kan begitu. Tapi kalau Allah yang memberi kita sesuatu yang kita butuhkan, Allah beri. Ya.
Kalau kita butuh ketenangan, Allah beri ketenangan. Kita butuh keluarga yang samawa, Allah beri. Nah inilah yang subhanallah yang saya rasakan sekarang ini, kata almarhumah ibu saya. Jadi Allah selalu memberi saya apa yang saya butuhkan. Begitu. Duwe bojo solehah, berat nikmat. Iya toh, mau di bojo guala, wah wis ra enak kabeh wis. Mangan ora enak kabeh. Niki bojo solehah. Nggawa duit guyu, ora nggawa duit guyu. Iki solehah. Ono ora kira-kira sak munake iki? Itu. Masya Allah ya. Saya sekarang dapat istri solehah meneh. Wah, para seneng bayangin. Diganti oleh Allah. Dilalah untuk bojo yo. Ayune ya lumayan lah. Sing penting iki solehah gitu. Gitu. Solehah. Meh mangkat pengajian ditutke ning mobil. Loki muga saya ngomong ini saya mau ngaji di guru-guru ini, wah. Guru-guru diceramai muga-muga to. Mudeng kabeh aku ning ngono. Topo mudah-mudahan ora mudeng sama sekali ora apa-apa. Gitu. Tungake WA terus. Mudah-mudahan bayangke ora ayem ning ati kowe. Mbok aku bali ra mangan ora apa-apa. Mau wis mangan jare. Soalnya beliau ngerti toh ya, sohib kok. Gitu. Gitu. Jadi sehingga ya dengan momen itu maka disepakati tahun baru Islam itu dimulai dari 1 Muharram. Karena 1 Muharram itulah yang di dalam catatan sejarah bahwa Islam itu berkembang secara nyata. Dari situlah ya Islam mengalami yang dikatakan zaman keemasan. Gitu. Dari 1 Muharram itulah berkembang bahwa Islam itu sampai orang-orangnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka-mereka yang di sekeliling Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyidda'u 'alal kufar, tegas akidahnya dengan orang-orang kafir. Ya, tegas akidah, bukan soal yang lainnya. Ya, ada orang yang menyalah tafsirkan. Pokoknya wong kafir jo kalah. Enggak. Nabi juga mengatakan carilah ilmu walau di negeri Cina. Ya, kalau memang yang pandai sempowa orang Cina ya belajar wong Cina. Ojo belajar sempowa karo wong Arab. Nah, wong Arab itu pokoknya kurang sithik ora apa-apa. Oh ngono lho. Insyaallah barokah. Gitu. Wong dagang lho. Bener gak kira-kira? Wong dagang model barokah-barokah tok. Ya bar. Ning Arab beda dengan di sini. Ya, di Arab itu orang kalau beli bensin itu angkot-angkot itu ngisi dhewe. Sing dodol sendean tok ngene iki. Isi terus bayar. Coba ning Indonesia diterapke ngono. Sing dodol meneng wis pira Kang? 10 liternya. Ya kantongi yo bar. Sedina entek bisa kuwi. Wong Arab seperti itu, barokah gitu ya. Bank di Arab tuh nggak ada bunga-bunganan barang. Kang 100 ya bayar 100. Di Indonesia diterapin ngono. Wah, iki langsung misalnya iki sakmene iki tak kandhani, iki BRI sebelah kono utang piro bayari ra nggo bunga. Kabeh mesti. Daftar kabeh, engko bayari gampang, sing ngono wae. Ya toh? Beda. Jadi nek urusan sempoa, ahline sapa? Cina, ya lunga Cina kono. Sempoa Cina kuwi kikrike ra karuan. Metitil. Betul gak? Sampai ngitung yakin
akhirnya motone sipit. Suwangking nek ngitung wah, iki ora ana Cina ora ana ya. Jadi Nabi seperti itu, bukan terus Nabi itu anti dengan orang kafir dengan segala-galanya, enggak. Ya, Nabi itu ketika wafat, ya, beliau ini belum sempat nebus baju perangnya, itu digadekan oleh orang Yahudi. Kalau Nabi enggak suka dengan orang Yahudi, enggak mungkin dong gadeke baju perangnya. Berarti apa? Nabi itu juga punya sahabat-sahabat orang Yahudi yang tidak bermusuhan. Begitu. Kalau diterapkan asyiddau alal kufar, kemudian tonggo musing kafir mungsuh, oh ya rusak. Islam nggak baik kalau begitu. Kan seperti itu. Tapi ruhama ubainahum, gitu. Saling kasih sayang di antara mereka. Bayangkan ahli sufah ada 10 orang yang sedang sekarat nazak, gitu ya. Ada satu orang yang bawa air minum susu. Gitu. Iki wis kejet delok sebelahe ora tegel. Wis kaya ana sebelah gue. Gitu. Diserahkan sebelah ini meninggal, lepek. Dia sendiri sudah sekarat gitu. Saking kasih sayang yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dalam kepayahan saja itu toleransinya itu subhanallah seperti itu. Apalagi kalau dalam keadaan sehat. Begitu. Nah, ini yang perlu kita bangun persaudaraan. Ya, di antara kita ini jangan ijir-ijiran. Sing marake rusak, sing marake gagal ini kalau ada ijir-ijiran. Begitu. Kita berpegang kepada firman Allah, in ahsantum ahsantum. Bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepadamu. Akan kembali kepadamu. Siapa yang mengembalikan? Bisa manusia, bisa Allah, biasa siapa saja. Itu kalau kita sudah masing-masing berpegangan seperti itu, insya Allah begitu. Nah, jadi tahun baru Hijriah ini mari kita mulai untuk membangun dan seterusnya. Ya, jadi yang namanya membangun itu tidak ada habisnya. Jadi membangun kesuksesan itu tidak ada habisnya, enggak ada berhentinya, maksudnya seperti itu. Kita terus sampai kita tidak mampu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pada saat itu memerintahkan untuk membangun Masjid Quba. Masjid Quba itu letaknya di pintu masuk kota Madinah. Jadi kalau dari Makkah menuju Madinah itu, maka dia akan memasuki pintu gerbang dan di situ ada Masjid Quba. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Karena di dalam masjid itu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya ingin akhiri dengan kisah, ya. Diakhiri ora iki? Pak Amin. Diakhiri ya. Ada satu kisah, ya. Kisah ini terjadi pada zaman sebelum Nabi. Ada seorang anak, ya, Hulam itu berarti kurang lebih anak itu berumur antara 9 sampai 11 tahun. Ya, Hulam. Ada anak ini mau cari ilmu. Dia berjalan, kemudian dia ketemu dengan salah satu nabi di Bani Israel. Dipanggil dia, diundang sama nabinya itu. Dia dikatakan, ini u'allimuka bisalasi kalimatin. Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepadamu 3 kalimat. Gitu. Yang pertama, dia mengatakan khafillaha fis-sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian.
Kalau bahasanya Nabi itu ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Orang kalau sudah takut kepada Allah, ini insya Allah beres. Jadi kalau payungnya itu takwa, beres. Nabi pernah bercerita, Nabi pernah bercerita, dulu ada orang, dia cinta sekali dengan perempuan. Ada orang laki-laki yang dia seneng kesengsem dengan gadis desa. Si laki-laki ini kaya, banyak uang, kaya raya. Hanya mungkin wajahnya rodok rapi lah, ya. Dia kejar-kejar perempuan itu, dikejar-kejar, terus pokoknya disolu-solu, dirayu-rayu, dek menek kelebek aku, kae, gawe kowe dek, bapakmu tak kayak omah ning kono, ibumu tak kayak omah ning kono, adikmu ning kono, dipelentar-pelentar kabeh bapak ning kono, ibune ning kono. Ayo moh to sing wedok, moh. Gawe apa? Bapakku mbek ibuku mbok pisah-pisah. Wis pokoke pek kabeh gitu. Enggak mau. Si perempuan ini enggak mau. Satu ketika laki-laki ini sedang ngalamun membayangkan wanita itu, lalu perempuan ini datang. Datang dia ngomong, saya ini butuh uang. Butuh sekali saya butuh uang. Kalau kamu bisa memberi saya, silahkan kamu menikmati saya, karena saya butuh, saking butuhnya itu. Berapa kamu butuh uang? 10 juta misalnya ini, ya. Dikasih, nyoh 10 juta, karena dia cinta. Setelah uang diserahkan itu, si perempuan ngomong, monggo, kamu mau apakan saya silahkan, saya persilahkan gitu. Nah ini nek nyun sewu sing ditawani Pak Amin, kira-kira lho, kira-kira iki cah wedok ayu sing disenengi, yang diimpi-impikan, mempersilahkan, monggo silahkan. Karena yang ditawari saya ngomong. Loh, orang ini malah mengatakan ini akhafullaha rabbal alam. Saya takut pada Allah, Tuhan semesta alam. Saya hanya mau memilikimu dalam keadaan ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang kamu, diusir malah cawe itu ini. Bayangin, diusir karena dia takut kepada Allah. Sudah di depan mata loh gitu. Ya gini, aku ya tak tubruk ya. Dosa kok pokok dosa kok ning mburi. Bisa gitu. Jadi kalau orang sudah payung takwa itu sudah di atas kepala ini, beres. Maka penekanan pertama itu adalah khafillaha bisirri wal alaniyah. Takut kamu pada Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Begitu. Ada dua orang, dia nuntun anak yatim dengan dua domba lagi perempuan. Ya, diantar ke tempat orang yang ternak kambing. Dia katakan, Pak, ini kambing dua ini punya anak yatim ini. Saya titipkan di sini, tolong nanti kalau sewaktu-waktu anak ini butuh, berikan kepada dia. Oh iya. Anak ini pulang, diajak pulang. Sampai lama nggak tahu dia, 20 tahun kira-kira. Anak ini ingat, dulu kayaknya saya pernah diajak punya kambing dua. Datang dia, tanya, Pak, saya ini yang dulu anak kecil 20 tahun yang lalu, yang dituntun oleh paman saya bawa kambing dua. Sekarang mana kambingnya? Gitu. Orang ini mengatakan, Mas, kamu lihat di bukit sana itu, ratusan kambing itu punyamu itu. Si pemuda ini kaget, loh Pak, itu semua milik saya. Iya. Apa nggak ada yang jenengan ambil? Satu pun nggak ada yang saya ambil. Itu milikmu semua. Sampai ditanya, loh bukankah jenengan itu bisa ambil itu?
10 aja saya nggak tahu, saya nggak ngurusi. Apa jawabnya? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut pada Allah. Kalau orang sudah takut pada Allah, beres. Gitu. Jadi penekanan pertama adalah khafillaha fisri wal alaniyah. Apapun profesimu, kalau kalian takwa pada Allah, insya Allah. Nah, orang yang bertakwa pada Allah itu Allah menjamin kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak itu. Jadi orang bertakwa itu bukan terus rugi, justru malah beruntung dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si Nabi Bani Israil ini mengatakan amsik lisanak, jagalah lisanmu. Nabi mengatakan al-lisan kal kalbi fasjun lisanak. Lisan itu kayak anjing, menggonggong terus maunya. Ya, bahasa Indonesia lidah tak bertulang. Ngomong ora ono mandeke. Ya, iki jambu wis entek tetep dermembil terus. Awang ora. Lisan tidak bertulang, lidahnya ngomong terus jenengan mesti batin iki bari kapan iki. Jadi Pak Amin sangat telubar gitu. Tapi terus ke ora iki. Terusin tak ini kira-kira? Ini yang selak masak beri ke piye? Amsik lisanak, jaga lisanmu. Begitu. Jangan kamu menyebut sesuatu kecuali dengan baik. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang berbicara yang tidak bernuansa zikrullah, maka hatinya akan keras. Ora medeni kowe. Jadi ngobrol-ngobrol sing ora ana zikrullah, itu hatinya akan kaku. Anggur ngomong, wah edan kabeh didandani kabeh. Pokoknya ngomong kuwi bumbune edan ora tau ketinggalan. Mangan enak, edan. Wah edan tenan. Lho kok edan? Ambok subhanallah, wadese lho. Beda to? Ya to? Ganjaran to. Intonasinya padha, legone ya padha. Wah, dia. Wah, subhanallah. Padha intonasinya. Ya. Delok anake sregep. Masya Allah anak. Bagus iki ora? Oh, dia anakku saiki. Wah, anake didan-edanke. Sak bojo-bojone didanke tenan. Wah, bojoku dia tenan. Ora ono wudle nek masak wis kaya ngono kuwi. Edan terus. Itu lisan itu. Ya, dikatakan amsik lisana. Ada pula yang mengatakan begini. Idza kanal kalamu khairan kal fiddati kana apa ya? Wah lali aku. Makanya berperhatikan terus itu. Wah, bar. Jadi artinya begini, bahasa Indonesianya aja ya. Supaya kayak kesopan ini tadi, bundel nih kene. Padahal biar ngaji ini Pak Mid yo melu ki, tapi lali tadi. Jadi ketika ucapan baik itu nilainya seperti perak, maka mencegah ucapan yang jelek itu seperti emas. Gitu. Paham enggak ini kira-kira? Berbicara baik itu nilainya seperti perak, tapi menahan pembicaraan yang jelek itu seperti emas. Kita ngomong baik-baik, saya ngomong dari tadi itu, ya mungkin ada yang orang merhatiin, ada yang ngobrol, ada yang dolanan HP, ada yang ngedebus, ada yang seperti itu. Padahal ki ngomong kuwi tak saring tenan iki,
Saka omah wis tak apalke sik lho iki lho. Saka omah tak apalke iki. Iki bakal kudu ngene runtut iki. Ya. Itu belum tentu semua menerima. Betul enggak kira-kira? Tapi ketika saya keperucut omongan sing elek, jenengan sing kurang ngrungokke lho malu ngamuk. Loh, saya misalnya keperucut ngomong, wah guru SMA Islam itu weblek kabeh. Sing ngantuk, apa? Ora ngajar wae. Reaksi. Lucu ra? Mau ngomong apa ora dirungokke. Barang ngomong elek langsung kok koyo ngerti-ngerti ya kan. Ngantuk lho reaksi. Lo itu Masya Allah ya, orang-orang sufi itu kalau ngomong luar biasa. Kue ngomong apik ya, itu nilainya kayak perak. Tapi kue menjaga omongan buruk itu kayak emas. Jadi nek kue meh ngomong sing elek, tahan. Itu lebih bagus. Pahalanya lebih banyak daripada kue ngomong apik. Karena dampak omongan elek, dampak omongan elek wis sampai bertahun-tahun. Ya, orang dinyek, dihina, itu sampai tua dia akan teringat. Mlebune kuwi bleng saka kene, tembus ning gone mburi, balik meneh, bles meneh. Wah. Jadi bukan hanya sakitnya di sini tok itu ora. Nek cita-cita ta ngono, sakitnya di ora ning kene. Gitu. Jadi seperti itu, menahan omongan itu hati-hati ya. Dikatakan amsik lisanak. Terus yang terakhir ya, yang terakhir sekali adalah wandur khubzakallati ta'kulu hatta yakuna minal halal. Perhatikan makananmu yang akan engkau makan sehingga kamu yakin itu halal. Gitu. Makanan itu penting. Banyak orang-orang, pasti orang kafir, orang yang gak suka dengan Islam ya, seringkali itu ada kasus dicampur dengan lemak babi dan sebagainya, sesuatu yang haram ya. Ada isu lagi dari PKI masuk ke rumah-rumah tes darah, tapi ternyata ada virus HIV gitu. Itu kan merusak. Jadi ada orang-orang yang nggak suka dengan Islam ya, dia tahu orang yang makan makanan yang haram itu akan berdampak ya, hatinya akan hitam gitu. Hatinya akan keras. Secara hukum tidak haram. Ada orang makan babi ya, karena dia tidak tahu, dia nggak berdosa, tapi dampaknya pasti begitu. Orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, hatinya akan hitam, akan keras. Kalau sudah hitam keras, nanti imannya akan lemah. Kalau sudah imannya lemah, dia akan rusak akhlaknya. Itu ada orang yang menghendaki seperti itu. Makanya hati-hati dalam soal makanan. Jangan ngawur-ngawuran. Ada tayangan makanan jatuh pok terus diambil, belum ada 5 menit belum. Anak tiba ning najis ya, Mbok. Sak detik najis loh. Iki ora, belum ada 5 menit iku. Oh, yang geragas iki. Lucu tuh. Lu ngono kok ditiru. Tiba 2 menit mangan belum. Jangan begitu. Jadi makanan harus diperhatikan. Nah, kalau sekarang ada labelisasi halal dari MUI ya, makanan-makanan harus kita perhatikan, apalagi anak-anak kita. Itu makanan buatan nyahnyu, enak iki pangan. Anakmu mbok gawe makanane buatane nyahnyu terus ning omah ana kirike, bareng masak babi barang najis kok pakake anakmu. Sekolah ki ning Hidayatullah balik nakal. Ya coba salahke gurune. Wong anakmu atine ireng. Ada orang itu dipondokke. Lah ya Beb, anakku tak pondokke ning ngene Mbah Sahal Mahfud.
pusing terkenal. Tapi kok kabari anakku ini nyolong, ora gelem salat gitu. Lah kowe ya lucu. Kowe ngirim duit anakmu karo duit bandar togel. Lho bandari deknen. Lucu to. Wis aku rusak ora apa-apa, sing penting anakku dadi apik. Aku pun ya sampai bedeteng anakmu ora bakal genah. Wong dikirimi duit-duit togel. Ya rusak apa duit dikirimi racun terus begitu. Nah, jadi perhatikan makanan itu. Jangan ngawur-ngawuran. Kalau kita ini, saya sering ngomong gini, kita dapat ini HP nyolong misalnya ini, terus kita jual, laku berapa? 3 juta, ya. Main mbok gawe apa ini? Mbok tukoke beras, anakmu melu mangan, padha mangani kotoran ini. Mbok keke bojomu, mbok gawe kelambi, gawe sholat, mbok gawe apa? Ini kotoran ini, yang haram itu dikatakan oleh Allah ritsun. Jadi sesuatu yang haram itu Allah katakan ritsun, kotoran, najis. Mbok gawe nyumbang masjid kok temploki telek pitik. Kepala kotor-kotor itu. Orang kalau sudah berpegang itu, astagfirullahaladzim gitu. Kemarin ada orang datang ke rumah saya, temen-temen, dia kerja ning kehakiman, gitu. Aku menilai, ini nggonmu piye nek duit-duit ngono. Wah nek gelem, gitu. Nek gelem duit haram-haram akeh. Aku ora tau gelem, Bib. Ini ngono. Sisi aku bingung. Piye iki bendina no upload terus, Bib. Bojoku ya pesen, jangan diambil loh ya, gitu. Satu ketika tak ambil duit 10 juta. Terus ngomong karo bojoku. Hari bojoku ngene, wis gini aja. Ini jangan dibuat di rumah. Pokoknya makan-makan kita harus gajimu yang bersih. Nah ini gaya apa? Yo gaya tuku sepatu, gaya tuku bensin, gaya tuku bensin. Terus pokoknya gaya jogo-jogo ngono lah. Gitu. Gaya lunga-lunga pokoknya. Gaya lunga numpak apa bis bayari nggo kuwi ngono. Nah, lucu tuh. Panitera kok kaya ngono aja. Kuwi sing resik-resike gimana? Saya ngomong lah, kowe iki lucu. Kowe nampani kuwi duit haram, wis dosa wisan. Kowe gelem jikuk wis dosa. Itu. Bener gak? Ya, barang siapa ridho dengan maksiat, maka dia seperti maksiat. Ya, dulu kan gitu. Man ridho maksiat bahwa maksiat. Barang siapa yang ridho dengan kemaksiatan, maka dia maksiat. Itu. Ada tari bugil dengan dikai pendapat, Pak ini Pak. Ya urusane dene lah ra apa-apa lah wis. Sepenting ade ora ngono ora apa-apa wis. Oh ya kowe maksiat padha karo kowe nonton. Mending langsung nonton pisan ora apa-apa. Ya padha dosane. Itu ya. Coba golek ya. Iki guyon. Terakhir sekali ya loh. Notulen to ya. Kesimpulan resume ya. Jadi kesimpulan penjelasan dari apa yang saya sampaikan, okay? Pada intinya bahwasannya secara kelembagaan bahwa kita ini harus menerapkan yang tadi saya sampaikan, al muslimu akhul muslim. Jadi persaudaraan, kekompakan itu penting. Ya, kekompakan itu penting karena beberapa kali kejadian peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya karena kompaknya itu maka yang lebih kecil itu bisa mengalahkan yang lebih besar karena kompaknya itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, ya. Itu yang pertama, kesimpulannya bahwa kita harus kompak satu sama lain, jangan icir-iciran, jangan ada saling menonjolkan diri dan sebagainya. Insya Allah itu akan mendapatkan kesuksesan kita. Kemudian yang kedua adalah mari kita songsong masa depan ini dengan naungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah manakala kita berusaha semaksimal mungkin kemudian dipayungi dengan takwa kepada Allah, maka akan mendapatkan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian
kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mari kita bersama-sama memohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rizki kepada kita dan keluarga kita semuanya dengan rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang cukup untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pula kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh, solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua. Ala hadiniyah wa bi kulliyati rasulillah illah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Mubarik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.